By the way, kita kan belum tahu ini siapa di samping kita ini ya. Bukannya aku terkenal ya? Oh. Soalnya aku pernah sedikit dirasisin ya. Oh, duh sangat niat ya. Jauh-jauh ke Monash mau podcast. 3, 4, astagfirullahaladzim. Kenapa? Banyak banget, 5 segmen cuy. Bilang aja halo, selamat datang gitu ya bareng-bareng ya. Oke. Ngomongin gimana sih? Nggak tahu kamu. Halo. Selamat datang lagi di Umbu Ricci Channel. Yeay. Kita kayak udah profesional ya. Terlihat sangat tidak profesional. Iya, betul. Jadi kita mau ngapain nih hari ini? kita cuma mau ngobrol-ngobrol sih. Oke. Kayak gimana sih setelah kita kan udah 1 tahun kan ya di Australia. Ya, sudah menyelesaikan 2 semester. By the way, kita kan belum tahu ini siapa di samping kita ini ya. Bukannya aku terkenal ya? Oh. Canda guys. Oke, kita perkenalan dulu. Mungkin mulai dari nama, jumlah di rekening berapa gitu. Jangan nanti orang-orang kaget. Oh ya. Karena saking sedikitnya. Oke. Terserah, ini bebas perkenalannya gimana. Oh gitu. Mulai dari nama, asalnya dari mana, terus sekarang kuliah di mana, jurusan apa. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Andi. Aku asalnya dari, ini bingung. Asalnya dari Gorontalo, tapi sekarang bekerja sebagai PNS di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah. Nice. Saat ini saya sedang menempuh program master dengan biaya dari Australia Award Scholarship di Monash University, Australia dengan program Master of Strategic Communication Management. Oh wow. Terdengar sangat fantastis ya. Iya, fantastis. Ya. Oke, perkenalannya kan udah. Ini kita kayaknya langsung aja kali ya. Oke. Jadi di topik yang pertama ini kita mau ngobrol tentang bagaimana kita memulai studi kita di sini di Australia dan bagaimana pada saat itu ekspektasi kita sebelum sampai ke Australia. Kira-kira apa perbedaannya gitu ya. Mungkin kita bahas di minggu-minggu awal aja kali ya. Kayak awal-awal kedatangan gitu. Ya. Oke. Kalau Mas Andi ada ekspektasi khusus nggak, maksudnya sebelum datang ke sini? Ya, apa tuh? Jadi kan kita sampai waktu itu di tahun ini, di awal tahun ya, di bulan Januari, awal Januari banget. Nah itu di sini lagi musim panas atau lagi summer. Betul. Ekspektasi aku waktu itu adalah ya summer dong. Pasti summer di luar negeri kayak pastinya lebih panas. Ya panas dan lain sebagainya. Ya. Surprisingly pada saat tiba di bandara itu benar-benar jam 12 siang waktu Melbourne dan itu matahari lagi terik. Iya. Tapi surprisingly itu dingin banget. Suhunya berapa tuh? Suhunya waktu itu sebenarnya kayak 22, tapi dingin gitu loh. Feels like-nya ya. Gak expect aja kalau rasanya bakal dingin. Apalagi waktu itu ada maksudnya lagi berangin. Nah, itu semakin dingin lagi. Jadi kayak what kind of summer is this? Iya sih. Kalau itu aku nggak ngerasain sih pas di Sydney. Soalnya pas aku nyampe Sydney emang lagi panas juga. Lagi panas. Dan di Sydney emang panas. Emang panas. Oke. Emang panas. Emang beda sih. Dan waktu itu kayak panasnya itu sempat yang nyampe ada heat wave gitu. Oh, heat wave. Iya. Tahu. Yang heat wave heat wave tuh yang kayak sampai ada peringatan di HP kalau panasnya itu ekstrim gitu. Pernah juga sih kayak di Melbourne ada juga. Jadi aku nggak sempet ngerasain kayak ini nggak panas, apalagi dingin, nggak sih. Oke. Ya, itu. Terus, apalagi mengenai culture shock. Culture shock. Mungkin aku mulai dulu kan. Iya, boleh. Culture shock yang pertama itu apa ya? Jalan kaki. Nah, ini kenapa? Karena aku di Sumba kan nggak banyak jalan kaki ya. Sama kayak sih. 50 meter aja pakai motor. Pasti, gitu. benar. Kalau bisa gitu. Warung depan rumah, tapi naik motor gitu kan. Dan di sini orang-orang tuh jalannya cepat, ya. Itu yang menurutku kayak kenapa nggak santai aja sih? Maksudnya bus stopnya nggak bakal lari, stasiunnya nggak bakal lari gitu loh. Mereka mungkin mengefisienkan waktu sih. Iya sih. Sampai-sampai gini ya, aku bandinginnya kayak gini. Ada orang lebih pendek, cewek lagi.
aku duluan jalan, tiba-tiba dia di samping. Dia di samping. Beberapa langkah tuh dia udah di depan. Dia udah di depan, oke. Dan tapi dia nggak lari kan? Dia nggak lari. Okay. Terus aku kan nyoba kayak ngikutin pace-nya kan. Pace-nya. Ngos-ngosan. Oke. Ya, karena itu sih, itu menurutku yang satu lagi ya. Satu lagi matahari. Oke, ya benar. Lagi summer kan? Lagi summer. Jam 8 malam itu masih terang. Sama. Orang-orang lagi pada sunsetan. Lagi sunsetan. Dan benar-benar gelap tuh setelah 8.30 ke atas. Itu sih aku kalau dua. Kalau aku sih kurang lebih ya menyambung dari yang kata kamu tadi matahari. Nah, kalau di Melbourne tuh lebih lambat lagi terbenamnya. Kayak jam 9 malam. Jam 9 baru terbit. Makanya kayak sholat maghribnya jam 9, jadi sholat isyanya itu mau jam 11 malam. Bayangkan kita harus menunggu sampai jam 11 malam karena ya belum boleh tidur kan sebelum sholat gitu kan. Jadi kayak jam 11 malam tuh udah ngantuk banget, tapi kita harus sholat isya dulu. Terus kalau jalan sih iya, tapi kalau kayak yang cepat mungkin karena aku pernah di Jakarta? Enggak. Aku emang tipe pejalan cepat. Jadi kayaknya pace-nya sama deh. Iya, karena teman-teman aku orang Indo, bukan housemate aku tuh selalu mengeluh kayak kamu jalannya terlalu cepat. Tadi cepat juga loh. Oh gitu ya? Aku bisa makanya tadi. Kan aku sudah memang padahal sudah dari tingginya nggak seberapa sih sebenarnya. Wah, ini penghinaan. Nggak, ini tapi emang aku cepat sih jalannya. Tapi emang cepat sih tadi. Iya, dan itu unintentionally. Itu bukan mau jalan cepat, emang pace-ku segitu jalannya. Nice. Terus yang satu lagi tentu saja toilet. Jadi, bener. Iya, lupa bener. Jangan pernah berharap di sini ada toilet yang ada apa sih namanya tuh? Bidet ya? Yang ada di samping kloset biasanya ada yang disemprot-semprot. Ya. Sini benar-benar nggak ada, benar-benar kering, benar-benar. Jadi kita harus bawa bidet portable. Makanya, jadi kita kan sebelum datang sini kan sempat diskusikan apa yang harus dibawa. Kita kan kayak ngelis di grup kelas Preda Training. Salah satunya itu adalah bidet portable. Itu sangat penting, life saver di sini. Aku kesini aja bawa. Iya, sama. Kita juga kalau traveling bawa. Ya. Selanjutnya, tadi kan culture shock. Nah, sekarang momen lucu di kampus. Momen lucu. Di kampus momen lucu ada nggak ya? Kamu dulu deh, aku kayaknya belum kepikiran. Nggak lucu sih, tapi lebih ke unik sih. Unik kan? Ini kan nggak harus lucu nggak harus lucu ya. Jadi bisa seru juga, ya kan? Tapi ini bukan di kelas yang kelas. Sebelum itu IAP dulu. Oh, IAP. Pas IAP di situ aku benar-benar di kelas yang aku lihat kita tuh dari tempat yang beda-beda. Kita bisa melihat waktu itu teman kelas tuh ada yang dari Fiji, dari Vanuatu, Maldives, macam-macam, dari Bangladesh, Pakistan. Jadi kita melihat bermacam-macam orang tapi dalam satu ruangan. Jadi itu menurutku experience yang baru dan cukup mengasihkan. Itu kalau IAP. Terus kedua, kalau di kelas, momen yang menurutku yang aku ingat banget, santai banget. Betul. Di kelas. Sepakat. Sangat santai. Santainya itu dalam konteks apa aja nih? Nah, contoh ya, kita lagi diskusi, ada yang muat kaki gini di kursi sambil diskusi. Gini. Betul. Aku kayak shock. Kayak, ini nggak apa-apa nih, maksudnya kan dosen kalau di Indo pasti udah ditegur kan, bahkan mungkin udah dikeluarin dari kelas. Soalnya kan lagi diskusi, lagi ngobrolin sesuatu yang penting. Terus dia tuh muat kaki gini sambil ngobrol. What? Setelah itu yang jam selesai. Kita kan udah selesai, contoh selesainya jam 5 sore gitu. Sebelum jam 5 sore, orang-orang tuh udah pada packing, gerasak-gerusuk udah mau keluar. Jadi jam 5 tuh kelas kosong. Mirip-mirip juga sih, kayak dari santainya juga, kayak pakaian dan lain sebagainya tuh sangat-sangat tidak penting di sini. Sangat-sangat. Kamu mau ke kelas pakai sendal jepit terserah, mau pakai singlet terserah, mau pakai tank top terserah, celana pendek terserah. Dan itu enak sih menurutku ya, karena kayak nggak ribet gitu loh. Pakai apa aja, yang penting kamu belajar bisa menguasai materi dan lain sebagainya. Terus ini juga agak culture shock juga sebenarnya, yang berhubungan dengan kelas. Biasanya kan kita kalau di Indo, kalau dosen nanya atau disuruh angkat tangan, kita pasti mengangkat tangan kanan. Iya, betul. Ya,
angkat tangan dan lain sebagainya. Di sini orang-orang bebas aja, bahkan lebih sering menggunakan tangan kiri. Itu awal-awal kayak wah nggak sopan, tapi kayak aku nggak notice itu sih. Orang-orang di sini pakai tangan kiri angkat tangannya. Bahkan teman-teman dari negara Asia yang lain juga. Jadi mungkin berarti tangan kanan adalah tangan yang sopan itu adalah salah satu budaya Indo. Betul. Tidak di semua negara. Jadi kayak aku tuh pengen negur tapi kayak who am I? Kenapa aku harus menegur? Sementara itu bukan di Indonesia. Ya, gitu. Mereka makan nggak paham kalau. Iya, tapi waktu itu hampir mau negur karena kayak kok pakai tangan kiri sih, gitu kan nggak sopan gitu. Seperti itu sih. Nyetop bass juga. Oh iya, nyetop bass. Maksudnya yang di dalam. Enggak, kalau di Sydney ya, jadi beda-beda ya. Sistem public transport di negara bagian Australia itu beda-beda ya. Kalau di Sydney itu kan kita kan wajib ngasih signal ke driver. Oh, hail the bus. Yes. Oh, oke. Wajib. Oh. Aku tuh masih kaku kalau pakai tangan kiri. Kadang kan megang HP tangan kanan gini. Iya. Aku mindahin dulu gini, terus gini. Padahal nggak penting. Padahal kan nggak penting kalau gini kan. Tapi tetap aja gini. Oh, harus gitu ya. Iya. Kalau di sini sih sebenarnya ada sih kayak di setiap stop itu pasti ada tulisannya hail the bus. Tapi kayak di sini yang penting kita berdiri di halte, si drivernya udah pasti tahu kita mau naik. Kita gitu. wajib. Dan tram. Kalau nggak melambai, dia jalan terus. Oh gitu? Yes. Signal the driver. Oke. Wajib. Menarik. Bukan optional. Itu cerita tentang awal-awal kita di sini. Oke. Selanjutnya apa, Riz? Proses adaptasi kita di sini. Terutama itu kan kita berada di lingkungan yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Terus kita di sini kan belajar. Gitu. Kira-kira nih kita kan udah setahun. Kira-kira apa tantangannya dalam menyesuaikan diri terkait budaya sosial sama belajarnya itu, apa tantangannya? Oke, kalau tantangan terkait beradaptasi di sini, sebenarnya kan orang di sini kan ya seperti orang pada umumnya saja. Ya. Ini sebenarnya klise, tapi itu menjadi sebuah tantangan yang sangat pasti, yaitu tantangan bahasa. Kenapa? Betul. Karena kan kita di Indo kalau kayak mau belanja ya udah belanja aja, mau potong rambut ya udah potong rambut aja. Di sini saya harus mikir dulu, aduh mau potong rambut bilangnya apa ya? Ya bener, aduh. Kan kalau di Indo kan tinggal kerasa banget. Tinggal kayak yaudah cepak gitu atau ngapa-apa gitu kan. Di sini harus aduh basket lah dan segala macam. Nah itu sesuatu hal yang tidak pernah kita gunakan di Indo. Jadi bahasa itu sangat penting. Terus juga ini nih yang paling penting juga terkait sosial budaya di sini. Di sini tuh ternyata orang tuh selalu akan bertanya kamu kayak hi, how are you? Hi, how are you going? Itu sebenarnya bukan sebenarnya maksud sebenarnya itu bukan nanyain kabar kamu, enggak. Itu say hi aja. But in a very polite way, very Australian way. Jadi kita juga harus menjawab. Ya kadang balas juga how are you juga gitu. How are you atau kalau nggak mau nanya lagi tinggal bilang I'm good, thank you. That's it. Tuh, itu sih. That's it. Ya, jadi bukan ngobrol panjang. Karena awal-awal kaget kayak, loh kok dia tanya kabar aku, kok kita nggak dekat gitu. Kalau aku lebih ke bukan apa? Feeling unsafe ya. Kita kan berada pada tatanan hukum yang berbeda gitu ya. Ada aturan sosial, ada aturan hukum. Anak hukum nih yang berbicara ya. Yang berbeda gitu ya. Aku rada takut gitu loh. Takut in a way melanggar hal-hal tertentu gitu. Entah itu kebiasaan sosial orang-orang ataupun maksudnya melanggar hukum gitu loh. Itu mungkin karena aku nggak tahu ya, belum mencari tahu apa-apa sih kebiasaan orang-orang sini. Apakah kalau kita duduk di samping orang tuh kayak basa-basi juga atau enggak? Oh, I see. Soalnya aku pernah sedikit dirasisin ya. Oh. Jadi ceritanya itu di bus stop kan ada kursinya gitu ya, panjang gitu. Kami hampir bersamaan duduk di kursi itu, tapi dia duluan di pojok sebelahnya. Terus aku langsung duduk di sebelahnya. Tahu-tahu dia nyaut di sampingnya. Dia tiba-tiba confront gitu. Hey, dia bilang gitu. Behave yourself, katanya gitu. Lah, aku pertama tuh nggak dengar kalau dia ngomong kayak gitu. Aku pikirnya lagi ramah, nanya-nanya basa-basi gitu, mau kemana gitu kan. Aku jawabnya apa? Mau ke gereja, aku bilang gitu. Terus dia jawab,
That's not the question. Dengan ekspresi kayak gitu. Oke. Terus behave yourself, dia bilang gitu. Oke. Terus dia tiba-tiba udah maki-maki, udah kata-kata kasar gitu kan. Aku kan kaget kan, maksudnya aku langsung kayak, why did you say that? Aku bilang gitu kan. You should talk to me, dia bilang gitu. Lah, siapa? Aku kan nggak kenal gitu. Jadi kan. Oh, jadi dia maunya diajak ngobrol? Iya, dia maunya diajak ngobrol. Jadi di sepenggal detik itu tuh aku mikir lah, di sini bukannya kalau nggak kenal nggak boleh ngomong sama orang asing gitu ya. Maksudnya aku kan mikir gitu. Sedikit membuat trauma lah gitu. Oke. Terkait aturan-aturan, apakah aku harus kayak nyapa orang. Kayak di Indonesia kan kita kayak berpapasan mata senyum gitu kan. Apakah di sini juga harus gitu? Nah, aku tuh nggak suka yang hal-hal yang ketidakpastian kayak gitulah. Oke. Ya, jadi kalau bisa aku tahu aturannya kayak gitu sih. Oke, sama juga ini sebenarnya bukan terkait sosial budaya, tapi memang sistem kehidupan di sini ya. Itu terkait milah-milah sampah. Itu sumpah awal-awal di sini sangat-sangat bingung dan ribet. Karena kalau kayak kita di Indo kan ya udah buang sampah ya udah buang satu tempat terus dibuang di misalnya di tempat pembuangan sampah yang dekat rumah. Kalau di sini tuh kalau di rumahku ya sama most of Melbourne itu kita punya 3 jenis sampah. Dan warnanya beda-beda. Jadi ada merah, kuning, dan hijau. Ya, sama. Merah itu untuk general waste. Yep. Terus yang kuning itu untuk recycle. Terus yang hijau itu untuk sampah makanan sama rumput. Oh, makanan juga ya? Oh, makanan. Situ. Oh. Jadi kayak eggshell, sampah tulang-tulang ayam. Masuk situ. Oh. Nah itu jadi kayak setelah itu juga setiap minggunya kan itu sampah akan diangkut seminggu sekali. Dan setiap minggu itu beda jadwalnya. Jadi kalau minggu ini hijau dan merah, it means next week itu adalah hijau dan kuning. Benar. Jadi kuning dan merah hanya akan diangkut 2 minggu sekali. Which is kalau hijau seminggu sekali. Nah itu kayak Aku kebetulan nggak pusing-pusing soal itu karena aku nggak ngurus itu. Udah ada yang bertugas. Nah kalau aku karena kita shared house yang benar-benar rumah yang nggak ada pengurusnya, ya berarti kita harus melakukan itu sendiri. Benar. Kembali lagi ke ini tadi belajar. Kita kan udah setahun belajar. Kira-kira apa tantangannya belajar gitu? Tantangan sebenarnya yang paling utama adalah bagaimana aku adjust atau readjust ke academic life. Karena aku udah selesai S1 sekitar 9 tahun lalu. Gapnya 9 tahun. Gapnya 9 tahun. Dan ini mau mulai lagi dengan tingkat yang lebih tinggi. Which is pasti sangat struggling. Apalagi S2 di luar negeri pula. Yeah. Jadi kayak harus baca artikel yang kita harus baca sebelum kelas. Dan berapa banyak dulu itu? Wah, tergantung. Biasanya sih pasti tidak kurang dari biasanya satu unit itu ada 1-2 artikel. Dan ada berapa unit satu minggu? Satu minggu ada 4. Ada 4. 4 kali 4. 1-2 artikel per unit. Dan satu artikel tuh nggak yang 2 halaman, 3 halaman. Enggak. Kadang itu chapter. Yang kayaknya yang paling sedikit 10 halaman sih, itu paling dikit. Iya, jarang sih yang di bawah 10. Paling dikit 10 halaman. Jarang. Paling banyak aku pernah ada yang kayak 60 halaman, 75 halaman. Itu book chapter. Book chapter, sama. Aku nggak baca semua sih. Itu kayak baca semua nggak? Enggak dong. Hanya intinya saja. Karena kayak gimana kita bisa hidup dengan itu cara seperti ini. Iya, dan nggak cuma dia yang mau dibaca, ada unit lain. Belum lagi kalau itu dekat-dekat midterm yang kita harus submit assignment. Pusing banget itu sih, sumpah itu sangat-sangat pusing. Kamu gimana? Ya sama juga. Aku kan ngambil double degree ya. Jadi 1 hukum, 1 public policy. Kalau aku belajar yang hukum, kadang tuh kayak karena agak susah menurutku, aku menghabiskan banyak waktu. Sampai kadang hampir nggak nyiapin buat kelas yang public policy. Oh, I see. Ya. Karena yang law ini kan sekalipun aku punya basic hukum ya, S1-nya hukum juga. Tapi hukumnya Indonesia sama Australia itu totally different thing. Dan yang diajari di sini adalah sistem hukum Australia. Yes. Dan kita tuh diekspektasikan udah paham. Jadi kami nggak ada yang namanya foundation dulu, pengantar dulu tuh nggak ada. Oke. Nggak ada. Core unit ada. Tapi foundation nggak ada.
Jadi kita tuh udah dianggap mengerti. Bayangin di kelas itu kita tuh gabung sama yang namanya juris doctor student. Nah, sama mereka yang mungkin udah tahun kedua, tahun ketiga, di kelas itu diskusinya pace-nya cepet banget. Kalau tutorialnya kan cuma sejam gitu kan. Aku tuh baru ngerti, itu kita udah move ke topik yang lain. Jadi aku ketinggalan di engagement-nya. Jadi kadang poin participationku itu kurang. Ya kurang lebih seperti itu sih, karena kita ya namanya adjust dengan sistem pendidikan yang baru, dengan unit-unit yang baru, dengan dosen-dosen juga yang baru, yang banyak lah pokoknya. Ya, apalagi? Terus gimana nih? Maksudnya ini kan tantangannya. Gimana proses coping mechanism-nya gitu? Apakah ya udah emang dijalani aja gitu, atau emang ada strategi khusus gitu? Kalau aku sih nggak ada ya, karena emang ya go with the flow aja. Jadi be prepare aja gitu. Jadi intinya sebenarnya ya itu udah pasti kita lewati gitu. Nggak bakal nggak mau deh, nggak ada pilihan. Iya, nggak ada pilihan. Ya, berarti dijalani, pilihannya cuma dijalani. Seperti itu. Udah selesai. Satu segmen aja. Emang mau lagi? Segmen 2 live lesson. Udah segmen 1 aja, karena nanti segmen 2 kita belajar dulu. Iya.